Seri 10 hukum. Hari ini kita akan belajar hukum ke-6, jangan membunuh. Nah, malam ini kita akan mempelajari apa artinya jangan membunuh. Dan kalau kita pernah membunuh dengan tidak sengaja, bagaimana jalan keluarnya? Baik, mari kita belajar bersama-sama. Ya, pertama kita akan baca ayat inti kita. Ayat intinya dari Keluaran 20 ayat 13. Dikatakan, jangan membunuh. Singkat, padat. Tetapi kita mau mempelajari artinya sekarang. Dan ingat, 10 hukum Alkitab katakan diucapkan oleh mulut Allah sendiri dan ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi ini adalah kata-kata dari Tuhan sendiri. Jangan membunuh. Nah, apa yang dimaksud dengan jangan membunuh ini? Nah, di dalam seluruh Alkitab terdapat banyak sekali penjelasan tentang 10 hukum. Seperti yang saya yakini, inti dari Alkitab adalah 10 hukum, dan seluruh Alkitab adalah penjelasan tentang 10 hukum. Maksudnya dan akibatnya menuruti atau melanggarnya. Jadi untuk mengerti apa artinya jangan membunuh, kita harus coba cari pengertiannya di seluruh Alkitab. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan jangan membunuh. Di dalam Kejadian 9 ayat 5 dan 6, Tuhan berfirman kepada Nuh, tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan membunuh? Yaitu menumpahkan darah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Jadi membunuh manusia itu melukai Allah penciptanya. Menumpahkan hewan bukan yang dimaksud dengan jangan membunuh. Yang disebut jangan membunuh adalah menghilangkan nyawa manusia lain. Itulah arti yang paling pertama. Arti yang paling jelas dari jangan membunuh. Dan untuk ini kita semua paham ya. Jadi jangan membunuh itu maksudnya jangan membunuh manusia. Bukan membunuh hewan ya. Ini adalah arti yang paling jelas. Baik, yang kedua, dan jadi yang termasuk di dalam membunuh adalah yang paling jelas adalah menghilangkan nyawa manusia lain. Yang termasuk juga menghilangkan nyawa adalah menggugurkan kandungan ya yang sudah jadi makhluk hidup tetapi dibunuh, atau kita lalai sehingga menyebabkan orang lain mati, itu termasuk membunuh juga. Suatu kali saya pernah mendengar cerita seorang teman saya yang temannya ya pada suatu kali dia parkir di jalan terusan Pasteur di Bandung dan dia membuka pintu dengan tiba-tiba tanpa sengaja. Dia tidak memperhatikan motor yang di belakang dan motor yang di belakang datang menabrak pintunya dan terjatuh. Akhirnya mereka bawa ke rumah sakit tetapi tidak tertolong, jadi meninggal. Dan akhirnya dia harus berurusan dengan polisi karena kelalaiannya orang lain jadi meninggal. Itu termasuk juga membunuh. Nah, arti yang kedua yang kita bisa dapat dari Alkitab, membunuh juga berarti membenci dan menyakiti hati orang lain. Yesus memperjelas arti hukum ke-6 jangan membunuh di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22. Mari kita baca. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu bahasa hukum ke-6 di kedua loh batu. Yesus melanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah,
Dalam bahasa aslinya, ini terjemahan bahasa Indonesia tidak begitu pas sekali. Dalam bahasa Indonesia, siapa yang berseru raka? Raka itu bahasa asli Yunani, itu artinya otak kosong, ya, atau dalam bahasa Indonesia ada kata yang kasar, ya, yang depannya go, ya. Jadi raka, memaki orang, dia dungu, bodoh, ya, dan seterusnya, ya, kata-kata yang menyakitkan, raka. Dan kata kedua yang dipakai adalah moros. Moros artinya dalam bahasa Inggris, kamus Inggris disebut foolish, ya, impious, godless. Dalam bahasa Indonesia bisa juga diterjemahkan tidak beragama, kafir, najis, hina, atau berbagai umpatan yang lainnya. Jadi Yesus mengatakan bahwa siapa yang memaki saudaranya, marah kepada saudaranya, dan memaki, mengeluarkan kata-kata kasar, dia termasuk seorang pembunuh. Dan 1 Yohanes 3:15 bilang siapa yang membenci, dia adalah seorang pembunuh. Mari kita baca. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi menurut Rasul Yohanes, membenci seseorang sama dengan membunuh. Nah, kita tahu mau membenci, marah, kesel, keki kepada seseorang itu efeknya sangat mempengaruhi kesehatan. Itu sebabnya Alkitab menyamakan marah, benci sama dengan membunuh. Ini adalah beberapa fakta yang saya dapat di internet bahwa kalau kita benci, itu akan menimbulkan masalah kesehatan. Misalnya, marah 5 menit akan turunkan imun sistem selama 6 jam. Bisa menyebabkan marah, bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, gangguan tidur, ya. Kalau kesal tentu susah tidur, ya. Mendatangkan berbagai penyakit yang lain. Ya, memang kita tahu dari pengalaman bahwa ini benar, ya, terjadi. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kebencian adalah membunuh diri sendiri, kemarahan adalah membunuh orang lain. Bahkan saudara bisa dapatkan di internet bahwa banyak penelitian sekarang menemukan hubungan antara kebencian, kemarahan yang dipendam dalam hati dengan penyakit kanker dan berbagai penyakit degeneratif yang lain. Jadi rupanya membenci, marah itu memang benar-benar membunuh, ya, membunuh diri dan membunuh orang lain. Yang ketiga, arti yang ketiga, saudara sekalian, jangan membunuh berarti jangan merusak tubuh dan kesehatan kita sendiri. Ya, mari kita baca ayatnya, penjelasannya ditulis oleh Paulus, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Dan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bait suci itu memang melambangkan Yesus Kristus, tetapi juga melambangkan kita, tubuh kita, sebab Allah mau diam di dalam diri kita. Jadi siapa yang merusak tubuhnya, Allah akan membinasakan dia juga. Jadi kalau begitu, ya, merusak tubuh, merusak kesehatan sama dengan membunuh. Apa saja yang merusak tubuh? Ya, mungkin kita bisa saja begadang, kurang tidur, ya, bekerja berlebihan, atau makanan yang merusak, ya, rokok, alkohol, atau memakan makanan yang Tuhan tidak boleh, makanan yang jangan kamu makan, apa saja. Saudara sekalian, coba kita lihat, ya, apakah rokok, minuman keras itu merusak kesehatan? Di dalam Alkitab, rokok itu belum ada pada zaman itu, ya. Tetapi kita dapatkan prinsipnya. Di dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi Alkitab bilang jangan minum anggur yang bisa memabukkan.
Tetapi kata mabuk itu punya arti juga kecanduan. Jadi prinsipnya, walaupun rokok tidak disinggung dalam Alkitab, tetapi semua zat yang bisa menimbulkan mabuk, menimbulkan kecanduan, yang hanya memenuhi hawa nafsu, bukan kebutuhan tubuh, itu juga termasuk membunuh. Apa Alkitab ada melarang makanan tertentu? Mari kita buka ayat ini di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Ini adalah keputusan para rasul di sidang Yerusalem, sidang gereja yang pertama sekali. Dan kita dapati bahwa prinsip perjanjian lama masih diteruskan dalam perjanjian baru soal makanan, yaitu jangan makan darah, jangan makan binatang yang dicekik. Coba kita juga belajar dari Kisah Para Rasul 10, apa sikap Petrus terhadap makanan yang Alkitab bilang haram. Kisah 10 kita baca ayat 11 sampai 14 dikatakan, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ini adalah sebuah penglihatan, bukan beneran ya. Ini adalah sebuah ilustrasi dari Tuhan. Dan di dalam kain ini berisi binatang-binatang yang ya haram ya dalam bahasa Alkitab. Binatang yang disebut unclean, jangan jadikan makanan ya. Dan Petrus waktu mendapat perintah ini, apa sikap Petrus? Mari kita belajar Alkitab dengan teliti, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Jadi kalau begitu, sampai ilustrasi ini diberikan, kita tidak pernah, maafkan sebentar, ya. Jadi sampai saat perjanjian baru, Tuhan tidak pernah merubah prinsip tentang makanan yang Tuhan bilang haram ya. Buktinya adalah Kisah 15 dan Kisah 10, yaitu pengalaman Petrus ya. Jadi Petrus sampai saat ini bilang, Tuhan, saya tidak mau dan tidak pernah makan sesuatu yang haram. Kalau begitu, makanan haram masih sesuatu yang dilanjutkan oleh para rasul setelah mereka menjadi orang Kristen. Nah, kita tahu bahwa makanan apa saja yang bisa merusak kesehatan itu dijelaskan dalam misalnya Imamat 11 ya. Mulai ayat seluruh pasal itu adalah tentang makanan yang Tuhan bilang jangan kamu makan ini ya. Misalnya dikatakan dalam ayat 4, Imamat 11 ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang segala memama biak dan berkuku belah. Unta itu haram bagimu. Kemudian disebutkan pelanduk, kelinci, babi jangan dimakan. Hewan melata, hewan air tidak bersisik, burung yang memakan daging, semuanya itu disebut daging haram. Artinya daging yang tidak bersih, tidak sehat untuk kamu makan. Nah, bangsa-bangsa di dunia ini umumnya memakan hewan-hewan ini. Tetapi Tuhan memilih bangsa Israel dan memberitahu kepada mereka, kamu jangan makan ini. Jadi ini adalah makanan yang merusak kesehatan. Bila mana saudara mempelajari ilmu biologi, ilmu kelautan, atau biologi kelautan, saudara akan menemukan fakta yang luar biasa menakjubkan, betapa benarnya firman Tuhan didukung oleh ilmu pengetahuan. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa Tuhan juga melarang kita untuk memakan jeroan ya. Ibrani 3, 15, 16 dikatakan segala lemak adalah kepunyaan Tuhan ya. Jeroan.
ya, semua yang mengisi rongga perut dan lemak-lemak di dalam rongga perut itu harus dibakar. Itu adalah milik Tuhan. Ya, kata milik Tuhan artinya manusia nggak boleh makan. Dan dalam ilmu kedokteran kita tahu bahwa lemak hewan itu adalah pembunuh, ya, pembunuh, akan membuat saluran darah kita macet, ya. Jadi makanan-makanan ini Tuhan bilang jangan, ya, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu sedang merusak kesehatan. Dan Alkitab juga menasihatkan kita supaya jangan makan makanan yang bukan makanan, ya. Apa itu makanan bukan makanan? Yesaya 55 ayat 2 dikatakan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkan aku, maka kamu akan makan sesuatu yang baik. Nah, saudara sekalian, apa artinya bukan roti? Artinya bukan makanan. Tidak mengenyangkan. Artinya tidak mengandung gizi yang kita butuhkan. Jadi ada banyak makanan yang bukan makanan pada zaman ini, ya. Saya kebetulan coba ambil gambar dari internet. Ada processed food dan natural food. Natural food adalah yang Tuhan buat untuk kita. Tetapi proses food adalah yang sisa-sisa sama manusia disimpan-simpan, dicincang-cincang, kemudian diolah. Dan itu bukanlah makanan yang sehat karena pengolahannya terlalu banyak. Ada seorang di Amerika bernama Morgan Spurlock membuat sebuah eksperimen bagaimana kalau saya makan makanan olahan selama sebulan. Dan semua peristiwa kesehatannya direkam dalam sebuah film dokumenter namanya Super Size Me. Ya, saya ingin menganjurkan saudara yang tertarik untuk mengetahui efek makanan processed food, cobalah nonton Super Size Me-nya Mr. Morgan Spurlock. Dan dia membuktikan bahwa laki-laki yang memakan banyak proses food hanya dalam 2 minggu muncul susu. Ya, buah dadanya jadi lebih besar, jadi gemuk-gemuk, ya. Kemudian lemak pinggang, lemak di lengan. Kemudian dia mengalami gangguan disfungsi seksual. Kemudian sakit kepala dan berbagai penyakit yang lainnya. Jadi tidak heran kalau anak-anak kita diberikan makanan-makanan yang bukan makanan, badannya akan besar, gemuk, banyak lemak, tetapi dalam resiko terkena penyakit. Jadi saudara sekalian, ingatlah bahwa kita bisa membunuh dengan pisau, dengan pistol, tetapi manusia juga bisa membunuh dengan sendok dan garpu. Hati-hati dengan piring kita. Yang keempat, apa artinya membunuh? Kata Alkitab, yaitu kemewahan dan penindasan. Ayat ini, prinsip ini kita bisa dapat dari Yakobus 5 ayat 5 dan 6. Dikatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Di sini ada kata membunuh. Dan saudara perhatikan, Yakobus mengingatkan orang kaya bahwa kemewahan, foya-foya, memuaskan hawa nafsu itu sama dengan membunuh, dan membunuh juga sama dengan menindas. Di dalam Ulangan 27 ayat 19, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Jadi menindas, merampas hak orang lain, itu membuat orang makin miskin, itu sama dengan membunuh. Itu sebabnya Alkitab bilang terkutuk. Orang yang memperkosa hak orang sama dengan orang membunuh. Nah, apa artinya juga merampas hak orang lain? Korupsi, ya. Korupsi itu uang yang seharusnya dipakai untuk memajukan negara, mesejahterakan masyarakat, dipakai untuk kepentingan sendiri. Atau kita menindas orang yang di bawahan kita, kita tekan dengan upah yang serendah-rendahnya, mengurangi hak-hak mereka.
waktu istirahatnya kita kurangi, gajinya kita kurangi ya. Kalau dia nggak nuntut, ditekan terus lebih dalam lagi. Jadi semua perbuatan ini menurut ya Alkitab adalah perbuatan membunuh, Keji. keji sekali. Nah, saya dapati sebuah ilustrasi di internet yang bagus sekali ya. Menindas orang lain, hidup mewah adalah sama dengan mengambil makanannya si miskin dan si kurus ini. Sehingga kita tambah gemuk, tambah makmur, tetapi membiarkan orang lain dalam kesusahannya. Jadi yang keempat, hidup berfoya-foya, hidup dalam kemewahan, hidup menindas, ya, mengambil korupsi, itu semua adalah pembunuhan. Nah, saudara sekalian, pelajaran selesai. Saya ingin merangkumkan apa yang dimaksud dengan jangan membunuh. Satu kalimat singkat, tetapi jawabannya, penjelasannya kita bisa dapatkan di beberapa tempat di Alkitab. Arti yang pertama, jangan membunuh, artinya jangan menghilangkan nyawa orang lain. Sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, membunuh artinya membenci orang lain atau menunjukkan kemarahan kepada orang lain. Yang ketiga, merusak kesehatan sama dengan membunuh. Dan yang keempat, kemewahan, memuaskan hawa nafsu adalah dan menindas hak orang lain adalah pembunuhan. Baik, sebagai penutup, izinkan saya untuk membuat sebuah aplikasi buat hidup kita. Judulnya Saya Pembunuh. Nah, saudara sekalian, setelah belajar pelajaran ini, mungkin saudara mulai berpikir, aduh, ternyata saya pernah jadi pembunuh tanpa saya sengaja. Ya Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya telah membunuh melalui makanan saya, cara hidup saya yang salah. Lewat perkataan saya telah memarahi anak dengan kata yang salah, memarahi orang tua, bertengkar dengan saudara dengan perkataan yang salah. Saya pernah hidup dalam kemewahan, berusaha mementingkan diri, menekan hak orang lain, atau mungkin membiarkan orang susah tanpa saya peduli sama dia. Saya telah membunuh tanpa sengaja. Dan bila mana saudara dapatkan kesadaran ini, puji Tuhan. Itu berarti Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saudara. Nah, apa solusinya kalau saya telah pernah membunuh tapi tanpa sengaja? Di dalam Alkitab memberikan sebuah solusi. Di dalam Perjanjian Lama disebutkan begini. Di dalam Bilangan 35 ayat 11, haruslah kamu memilih beberapa kota menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Nah, di dalam tanah Israel, di tanah Kanaan ini, Tuhan menunjuk 6 kota ya sebagai kota perlindungan. Dan itu adalah lokasi-lokasi yang strategis. Jalannya dibikin bagus, petunjuknya jelas sekali supaya setiap orang yang membunuh tanpa sengaja cepat lari ke sana. Dan jangan keluar dari sana. Tinggal di sana selamanya. Maka mereka akan selamat. Solusi ini, saudara sekalian, adalah sebuah lambang. Lambang apa, saudara sekalian? Itu adalah lambang Yesus Kristus yang adalah kota perlindungan bagi semua orang yang telah membunuh tanpa sengaja. Dan Yesus Kristus adalah sebuah tempat yang kita bisa lari dan jangan keluar lagi. Jadi saudara sekalian, bila mana saudara merasa bersalah, dan setelah pelajaran ini saudara mengerti, saya adalah seorang pembunuh, walaupun seringkali saya tidak sadar. Jikalau engkau mau selamat, lakukan ini. Larilah kepadanya dan jangan keluar lagi. Jangan keluar masuk, percaya, tidak percaya, ke gereja, tidak ke gereja lagi, berdoa, tidak berdoa lagi. Maka saudara ada bahaya, kehilangan keselamatan. Jangan keluar lagi, masuk, percaya, dan tinggal terus di situ. Jadi saudara sekalian, ya, sebagai ayat penutup,
Yesus mengundang kita ya sebagai kota perlindungan. Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji syukur kepada Tuhan yang telah menyediakan jalan keselamatan bagi semua orang yang telah pernah melakukan pembunuhan tanpa dia sadari. Dan terpujilah nama Tuhan sebab orang yang adalah kota perlindungan ini mengundang kita. Mari datang. Semoga undangannya mendapat tanggapan yang serius dari kita pada malam hari ini. Semoga pelajaran hari ini menyadarkan kita bahwa kita adalah pembunuh dan kita membutuhkan juru selamat. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk dalam diskusi dan tanya jawab. Bapa dalam surga, terima kasih untuk 10 hukum Tuhan. Terima kasih untuk penjelasan-penjelasan dari seluruh Alkitab. Malam ini kami telah belajar 4 makna tentang pembunuh. Dan kami sadar bahwa kami adalah seorang pembunuh di antaranya. Tuhan, ampuni dosa kami. Berilah kami solusi jalan keluar. Dan kami mau mengucap terima kasih karena Tuhan yang adalah menyediakan kota perlindungan, memberikan juga undangan kepada setiap kami yang telah pernah berbuat salah, mengucapkan kata-kata jahat kepada orang lain, membenci orang lain dalam hati kami, atau merusak kesehatan kami, atau hidup mementingkan diri. Malam ini Tuhan kami minta keampunan. Diberkati semua sidang pendengar, biarlah firman Tuhan akan mengubah hidup kami selama-lamanya. Tolong kami dalam diskusi dan tanya jawab. Kami berdoa semua dalam nama Yesus, Juru Selamat kami.